Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan diperbincangkan pada edisi ini adalah disorientasi konsumsi. Disorientasi konsumsi. Sebagai satu perbincangan, tentunya saya tidak menguraikannya sendirian, tetapi saya akan memperbincangkannya dengan kawan-kawan saya. Yang pertama adalah Ibu Rohana J. Suciono. Terima kasih Ibu Rohana sudah meluangkan waktu untuk berbincang pada edisi ini di podcast ini. Terima kasih juga, Pak. Lalu Bapak Iman Kurniadi. Terima kasih Bapak Iman sudah juga meluangkan waktu untuk memperbincangkan topik pada edisi ini di podcast juga kali ini. Terima kasih juga, Pak. Iya. Berbicara mengenai disorientasi konsumsi. Ini kan berarti ada dua kata, tetapi sama kuat dan sama luasnya ya. Disorientasi ini kan adalah kebalikan dari orientasi. Kan begitu. Atau tidak terorientasi itu berarti disorientasi. Orientasi itu sendiri kan adalah satu tujuan awal. Satu makna yang seharusnya dicapai. Maksud daripada apa yang diharapkan terjadi kemudian secara yang baiknya gitu. Orientasi atau terorientasi. Nah, ketika tidak sampai kepada tujuan itu, tidak sampai pada makna itu, tidak sampai pada maksud itu, inilah yang namanya disorientasi. Lalu konsumsi itu kan kita tahu berkaitan dengan penggunaan. Sebenarnya penggunaan itu pun luas. Tetapi karena itu, oleh sebab itu harap maklum, kita dalam kesempatan ini, konsumsi yang kita bahas pun itu lebih kepada seputar makanan minuman. Belum sampai kepada atau tidak termasuk pakaian ataupun hal-hal yang kita juga konsumsi disebut kan konsumtif itu kata lain dari suka mengkonsumsi. Konsumtif itu kan juga untuk peralatan, untuk barang, untuk benda, untuk aksesoris gitu. Tetapi kali ini konsumsi lebih kepada yang kita masukkan dalam tubuh kita. Yang kita masukkan dalam tubuh kita. Itu batasan konsumsi yang dimaksud dalam perbincangan pada edisi ini. Jadi disorientasi konsumsi berarti ada penyimpangan, ada penyalahgunaan, ada penyelewengan, mengkonsumsi sesuatu, memasukkan sesuatu pada tubuhnya. Kalau itu terjadi, ya sangat berbahaya. Karena we are what we eat. Kita itu dibangun dari apa yang kita makan, konsumsi. Jadi dapat dibayangkan tuh, kalau konsumsinya sudah tidak beres, disorientasi konsumsi. Konsumsi yang dimaksud di sini adalah makanan pokok, makanan tambahan, makanan pesta, dan makanan obat-obatan atau minuman obat-obatan lah gitu. Jadi ini saya harap dapat
mewakili yang umum atau biasa kita masukkan dalam tubuh kita. Makanan pokok, makanan tambahan, makanan pesta, dan obat-obatan. Ya kalau makanan pokok itu ya meskipun bergantung pada di mana people itu ada, bagaimana people itu ada, situasi iklimnya dan seterusnya, membeda-bedakan, membuatnya berbeda konsumsinya. Tapi secara umum kan makanan pokok itu ya seperti saya, ya nasi, ya lauk pauk, sayur mayur gitu ya. Tentu juga ada minuman. Nah, itu makanan pokok. Lalu makanan tambahan. Makanan tambahan itu jajan-jajanan sih sebenarnya. Gitu ya. Lalu makanan pesta. Makanan pesta itu adalah yang kita asup atau konsum pada saat ada resepsi, ada pesta, ada pagelaran. Anda bisa bayangkan tuh, kalau namanya pesta makanannya seperti apa. Lalu obat-obatan. Itu juga adalah yang mau tidak mau pada suatu ketika kita sakit, perlu kita konsumsi. Namun ini dapat terjadi namanya penyelewengan, terjadi namanya penyalahgunaan, terjadi namanya penyimpangan. Dan semua orang akan mengklaim, ya barangkali katanya dia suka, dia juga perlu. Nah ini mesti ada takaran-takaran memang. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kan banyak betul sebenarnya suara-suara Tuhan itu soal makanan minuman. Sadarkah? Sadarkah? Atau ingatkah bahwa sebenarnya Taman Eden itu bicara konsumsi, disorientasi konsumsi. Sejak awal Tuhan sudah katakan, yang itu jangan kau makan, yang lain semua boleh kau makan. Jadi disorientasi konsumsi ini bukan omong ringan ini, apalagi bukan omong kosong. Mungkin perbincangan kita, gaya kita, cara kita memperbincangkannya relatif bagi kawan-kawan lainnya. Tetapi isu ini jangan dianggap remeh. Oke Pak, ini saya sedikit masih ada bingung gini. Jadi saya bertanya, apakah disorientasi makanan ini ada unsur kesengajaan atau bisa jadi memang dia tidak tahu gitu. Kalau kita lihat ada, memang itu unsur kesengajaan. Tuhan sudah memberi larangan. Nah, tapi mungkin dalam praktek sehari-hari dimungkinkan nggak? Orang nggak tahu. Misalnya makanan ya, mungkin bisa 5 kali dia makan. Mungkin contoh. Padahal yang berlebihan kan tidak sehat. Apalagi mungkin punya penyakit dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak? Iya, saya harus garis bawahi dulu bahwa setahu saya di antara kita tidak ada sarjana kedokteran ya. Iya, betul. Juga tidak ada sarjana ahli gizi gitu ya. Nah, dengan demikian perbincangan ini harap maklum tidak ditinjau dari sudut kedokteran, tidak ditinjau dari sudut keahlian gizi gitu. Harap maklum. Tetapi yang kita perbincangkan ini adalah dari sudut ya seperti wawasan dalam podcast ini selalu dikatakan di pengantarnya itu adalah yang bernilai edukatif, yang bernilai teologis, yang bernilai filosofis, dan yang bernilai etis. Jadi kita bukan sok tahu atau sok jago apalagi membahas ini. Harap maklum gitu. Jadi kita tidak akan berani untuk mengatakan itu orang sakit, itu orang sehat. Tidak seperti itu. Ya, itu bukan domain kita. Tetapi kita juga harus membicarakan ini dari sudut lain, gitu ya. Nah, kalau dikatakan tadi, apakah orang bisa mengalami disorientasi karena tidak sengaja? Nah, saya punya tanggapan begini. Disorientasi seyogianya kita maksudkan adalah unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan. Tidaklah tepat kita katakan dia disorientasi kalau dia tidak disengaja olehnya. Namun demikian, saya juga ada tanggapan lagi. Plusnya, bahwa bisa saja di awal memang dia itu tidak sengaja.
Tetapi ketika dia menyukai yang tadinya tidak disengaja itu ternyata itu tidak seharusnya. Oh, jangan beralasan ini bukan karena saya mau. Sebab yang kedua ketiga jangan-jangan itu adalah karena dia mau atau dibiarkan, dikondisikan pura-pura nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya dia menyukai yang tidak baik ya, karena disorientasi kan selalu tidak baik, itu tidak benar juga. Itu tanggapan saya. Jadi sebaiknya kita memahami bahwa disorientasi itu adalah selalu unsur kesengajaan. Jadi kalau bicara soal kesengajaan, berarti dengan kata lain orang itu seharusnya memiliki suatu pengetahuan. Ketika dia melakukannya, seharusnya dia tahu itu tidak baik atau tidak benar, tidak boleh dilakukan, tetapi dia tetap melakukan. Itu jadi maksudnya itu yang disorientasi. Seperti itu yang Bapak maksud. Ya, bisa. Jadi kalau seseorang itu dia sudah tahu, tapi dia langgar, itu adalah dia selewengkan kan. Dia sudah salah gunakan. Dia sudah salah posisikan. Kenapa dia konsumsi juga padahal dia sudah tahu. Nah kalau tidak tahu tadi, itu tidak disengaja. It's the same lah gitu ya. Tidak tahu, tidak disengaja gitu. Oke, tapi pada akhirnya ketidaktahuan dan ketidaksengajaan itu kan akan berdampak padanya. Maka kalau terjadi sesuatu yang unusual, tidak bagaimana biasanya, kan dia akan berasa, aduh, ada apa ini? Kok saya begini nih tubuhnya? Aduh, kok kepala saya pening nih? Kok perut saya begini nih? Kok kulit saya begini nih? Ada apa nih? Kok mata saya begini nih? Nah, kan mesti tanya dong. Gitu. Nah, disitulah dia ketika dia berkata, aduh, saya sudah dijebak nih. Aduh, saya sudah dikerjain nih. Aduh, gitu. Ya, hipotesis dia ya. Paling tidak asumsinya. Karena biasanya tidak begitu. Tapi kenapa setelah disuguhi tadi, ya, atau Bapak ya, disuguhi makanan atau konsumsi tertentu itu lalu di tubuhnya seperti itu. Nah, dia mesti tanya dong. Nah, kalau tadi dikatakan tambahan lagi ya, seperti dia mesti ada pengetahuan. Ya, pengetahuan yang dimaksud di situ kan pengetahuan umum secara seumum-umumnya. Semua kan kita ada pengetahuan. Dari sejak kecil kita sudah tahulah bahwa makanan yang sehat itu seperti apa, kan kita sudah diajarkan. Kita kan berasal pada umumnya dari keluarga biasa. Sudah diberitahu oleh orang tua. Orang tua itu malah cerewetin kita. Jangan makan itu, jangan makan ini. Hati-hati dengan yang itu. Jadi apalagi kita katakan, yang mana lagi yang kita katakan tidak tahu. Apakah itu berarti masuk kepada suatu pengendalian diri juga bisa ke arah sana? Maksudnya ketika seseorang bicara soal konsumsi lah, katakanlah konteksnya itu, dia sudah tahu tetapi tetap dilakukannya karena dia suka seperti itu. Apakah itu bicara berarti dia disorientasi karena dia tidak bisa mengendalikan diri? Iya. Kalau ditanya ya apa kaitan pengendalian diri dengan disorientasi? Ketidakpengendalian diri atau kurangnya pengendalian diri menjadi pemicu bahkan menjadi penyebab dari adanya disorientasi konsumsi itu. Yang bukan pada waktunya dia konsumsi. Yang bukan kegunaannya dia konsumsi. Kan memang, aduh, gimana ya, berbincang ini juga ngeri-ngeri sedap ini gitu ya. Jangan sampai juga nanti dianggap bahwa kita ini anti makanan gitu ya. Karena kan bagaimana kita akan bertumbuh kembang apalagi jadi anak-anak dengan sehat dan kuat kalau tidak makan. Di dalam Alkitab itu kan ada juga namanya makanan-makanan yang ini jangan makan, itu jangan makan. Tetapi harap maklum, kalau bicara Alkitab jangan hanya perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru. Kalau kita sudah selesai membaca perjanjian lama, segeralah juga membaca perjanjian baru. Dan lihatlah sinkronisasinya.
Karena jangan-jangan apa yang tidak seharusnya dalam perjanjian lama sudah diperbaharui dalam perjanjian baru dengan alasannya sendiri, baca di situ. Jadi soal konsumsi ini jangan kita hanya pakai perjanjian lama. Kalau kita pakai perjanjian lama, ini banyak sekali nanti kita katakan disorientasi ini jangan, itu jangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kita juga harus dari sudut pandang perjanjian baru gitu. Kalau kita bicara the Bible-nya sebagai pedoman umum gitu ya. Jadi ya marilah kita ini jangan sampai disorientasi konsumsi. Karena akibatnya itu akan merusak tubuh kita. Kan kasihilah dirimu sendiri supaya kamu dapat lebih lanjut mengasihi diri orang lain. Itu adalah pengalimatan lain dari yang saya pahami, perkataan Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita akan mengasihi sesama kita kalau kita belum mengasihi diri kita? Dan janganlah sampai atas nama mengasihi diri sendiri lalu menyusahkan orang lain. Itu kan menjadi pelanggaran tersendiri lagi. Jadi memang ya, saya dari banyak pengalaman hidup ya. Seringkali orang tuh, kawan-kawan kalau sudah bicara konsumsi, ya tergantung selera lah katanya. Suka-suka, tubuh-tubuh saya ini, mulutnya mulut saya, perutnya perut saya, makanan juga makanan saya katanya. Oh, inilah sulitnya berbicara mengenai disorientasi konsumsi. Karena acap kali orang berkata, ini kan terserah saya, selera saya, suka-suka saya. Jangan karena kamu nggak suka lalu kamu melarang saya. Ini kan hasil kerja saya, hasil keringat saya. Boleh dong saya makan. Kalau saya sakit itu urusan saya. Nah, ini repot. Pak, misalnya ada orang yang, kan kita di Indonesia sendiri kan beragam ya kalau kita bicara tentang makanan. Misalnya Bapak setuju nggak misalnya ada orang-orang yang nggak makan A, B, C, D, E misalnya itu. Tapi dengan alasan kesehatan. Nah itu boleh nggak? Itu iya. Dalam konteks ini masuk nggak itu? Disorientasi. Apakah pantangan itu sama dengan disorientasi? Ya, sebaiknya kita sebut janganlah. Pantangannya pantangan, disorientasi dan disorientasi. Karena disorientasi kan nyata-nyata itu karena penyimpangan atau kelebihan gitu kan. Tetapi dalam hal tertentu mungkin saja kawan-kawan mau menganggap disorientasi itu juga salah satunya adalah terlalu banyak pantangan. Silakanlah. Nah, banyaknya pantangan-pantangan itu, coba lihat, membuat dia sehat enggak? Membuat dia kuat enggak? Membuat dia spiritually benar enggak? Karena ada juga begini, Pak. Aku nggak boleh makan ini, karena ini menjauhkan aku dari Tuhan. Makanya aku nggak boleh terlalu konsumsi yang proteinnya tingkat tinggi. Nanti aku jadi meledak-ledak, suka panas gitu. Ya, pantangan-pantangan ini, apakah membuat dia itu lebih spiritualnya benar enggak? Itu. Jangan-jangan itu menjadi bagian dari sesembahan dia. Jadi mindsetnya itu menjadi semacam dewa buat dia. Supaya aku kudus, aku mesti begini nih, makannya ini. Nggak boleh yang ini. Nah, ini kan berarti bisa terjadi juga pantangan itu menjadi penyimpangan. Penyimpangan wewenang dia. Ya pantangan itu juga bisa menjadi disorientasi tersendiri. Tetapi di awal-awal sebaiknya kita katakan disorientasi ya disorientasi, pantangan ya pantangan. Begini ya, jangan salah arti. Apapun yang Anda makan, silahkan kata firman Tuhan. Tetapi jangan sampai itu menjauhkan kita dari sesama. Kalau dari Tuhan tuh nggak ada masalah sebenarnya.
menurut Rasul Paulus. Makanan tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Makanan juga tidak membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Tetapi makanan bisa merusak relasi-relasi lain. Gitu. Gara-gara makanan, kita nggak mau lagi ikut pesta dimanapun. Kita tidak ada rasa pemakluman, solidaritas, toleransi. Pokoknya ya, selama aku masih ada, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Di rumah ini nggak boleh ini repot. Padahal yang dikonsumsi, yang dimaksud tadi itu adalah makanan yang umum sekali buat sesamanya. Tapi atas nama tadi pantangan pribadinya, nah, jadi dia sampai-sampai melarang orang. Nah ini apa ini? Ini kan bisa menjadi satu ekses juga. Nah, kalau silakan Bu. iya, kalau tadi kan lebih bicara soal pantangan. Kira-kira tadi kan Bapak sempat sebutkan juga seperti makanan atau minuman di resepsi. Kadang-kadang kan kita pikir, mumpung lah, maksudnya makanannya itu kan ya all you can eat namanya juga. Jadi ya makan sepuasnya juga, Pak. Itu apakah ada limit tertentu atau dianggap kalau kita makan ya selama sebanyak-banyaknya lah. Iya, terima kasih ya. Memang makanan di resepsi itu kan adalah makanan yang terbaik yang dapat disajikan oleh yang mengadakan resepsinya. Tidak ada makanan di resepsi yang mediocre. Semua pastilah yang terbaik. Sudah berdasarkan pilihan-pilihan. Terlepas dari orang berkata kurang enak, kurang ini, kurang itu. Tetapi dari sudut kemampuan mereka, itulah yang terbaik yang mereka dapat sajikan. Untuk itu, tidak usahlah protes terlalu. Karena apa? Karena itu adalah pasti yang terbaik yang mereka dapat sajikan. Kalau ada persoalan-persoalan seperti ya servisnya yang kurang atau saking banyaknya diproduksi lalu ada 1-2 mangkok atau 1-2 gelas ini kurang rasa ini kurang rasa itu, istilah saya cincai lah gitu. Bukan mau menggampangkan tapi take it easy lah gitu ya. Jangan terlalu diributkan. Saya setuju sekali kalau ke rumah pesta itu, senang sekali saya ke rumah pesta. Karena all you can eat, betul. Makan sepuasnya, betul. Buat apa kita ke rumah pesta lalu nggak makan kenyang, nggak makan sepuasnya? Buat apa? Nah, tetapi bukan berarti tidak boleh bicara disorientasi konsumsi. Walaupun kita katakan kita boleh makan sepuasnya, makan sebanyak-banyaknya, tapi lihat juga dong dengan orang lain punya kesempatan. Mengapa kita kok mentang-mentang ligat gitu ya? Ligat itu bahasa kampung kami, cekatan. Jadi dia bisa ngantri di sana, begitu rupa dia ngantri lagi di situ. Ya silahkan, tapi janganlah kita ngantrinya itu sampai orang lain satu bagian pun belum selesai. Kita sudah 3 bagian dan kita begitu bangga gitu. Saya melihat ini asosial jadinya. Asosial. Karena disorientasi itu juga harus dilihat dari sosialnya, kemasyarakatannya. Jadi hajat hidup orang banyak itu jangan sampai terganggu. Begitu ya. Maslahat gak itu? Ada nggak nilai kemaslahatannya? Jangan sampai nanti jadi semuanya jadi menyusahkan gitu. Jadi suka makan, suka minum, suka konsumsi, hati-hati juga. Sisi sosialnya dilihatlah, apalagi pesta. Jadi tidak merugikan orang lain gitu. Tidak merugikan orang lain karena ingat ya, makanan itu untuk semua undangan. Yang diundang kan bukan cuma kita. Lihat dong daftar yang diundang itu. Kan begitu. Nah, ada yang bertanya lagi, sekalian ada pendeta. Saya nanya, itu gimana kalau yang diundang 2 yang datang 20? Nah, itu disorientasi tersendiri itu.
Tidak seharusnya lah kita diundang 2 kok, datangnya 20. Pasti itu sudah mengganggu jatah yang lain lah. Makanannya, space-nya, kenyamanannya. Sadar dong. Ya, jadi nilai konsumsi itu bukannya makanan ya ternyata ya. Maksudnya cukup Bukan luas. hanya. Bukan hanya ya. Bukan hanya makanan. Karena walaupun saya katakan itu adalah masuk ke dalam tubuh kita, tapi juga dapat merugikan orang lain. Orang lain bisa rugi pada saat kita konsumsi. Di mana momen kerugiannya? Momen kita masukkan, konsumsi, momen pada saat kita konsumsi, dan momen setelah kita konsumsi. Belum kita konsumsi, tapi kita sudah ambil lebih dahulu. Udah kita ambil dulu, simpan dulu. Lalu orang cari, kok udah habis? Itu prakonsumsi. Orang lain sudah susah. Belum juga kita konsumsi. Dan jangan-jangan kita tidak akan konsumsi. Padahal orang lain sering cari gitu. Ini namanya adalah disorientasi konsumsi. Merugikan sesama, belum juga dikonsumsi. Lalu pada saat kita konsumsi, di mana letak kerugiannya? Kita asik-asik makan, orang lain lihat. Dia udah 3 kali itu, gue belum dapat gitu. Wah, itu kan kesenangan kita menjadi kesusahan buat orang lain. Kan begitu. Berarti kita harus... Satu lagi Pak, satu lagi. Yang tadi itu, setelah kita konsumsi, orang lain bisa tidak dirugikan? Bisa. Akhirnya kita mabok, orang lain yang gotong. Kita maaf ya. Kita jadi buang-buang, muntah-muntah orang lain yang gotong. Berapa banyak orang rugi itu. Iya kan? Itu semacam itu. Berarti harus selalu memperhatikan aspek sosial juga ya Pak? Betul. Maka kalau ditanya nih, apa ya yang membuat kita ini jadi disorientasi konsumsi? Hal-hal apa yang mendorong motif-motif apa yang membuat kita jadi ada kecenderungan lah disorientasi konsumsi? Satu, kita kalau terlalu individualistis. Individual oke, tapi jangan terlalu individualistis. Individualistis itu nanti menjadi individualisme. Kalau sudah individualisme, bisa lebih kepada egois. Egois, jadi egoisme. Kalau sudah egoisme, pasti tidak akan menjadi berkat bagi kelompok lain atau orang lain. Tidak akan. Dia hanya mikirin diri sendiri. Dan ini akan cenderung mencuri milik orang lain atau bagian orang lain. Dia sikat gitu. Asosial jadinya. Asosial itu adalah dia ketidakpedulian terhadap sesama lingkungannya. Lalu anomos. Sadarkah kita? Nomos itu hukum aturan. Semua sebenarnya adalah ada aturannya. Apakah aturan normatif yang sifatnya itu sudah tertulis, tapi juga ada aturan yang belum tertulis. Dan kita haruslah bijaksana bijaksini. If I were you, jika aku jadi kamu, segala sesuatu yang kamu ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah lebih dahulu pada mereka. Ada keadilan sosial yang dimulai dari diri kita. Injil Matius pasal 7 ayat 12. Begitu hebatnya ayat ini sampai sering diistilahkan sebagai the golden rule. The golden rule. Hukum emas. Apa yang kau ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah lebih dahulu kepada mereka. Karena dikatakan dalam nats itu ya, sambungannya, itulah semua isi dari hukum Taurat dan kitab para nabi, Pak. Jadi satu Alkitab itu, katakanlah perjanjian lama minimal, itu menjadi apa? Mispat, keadilan. Berbuat adil dah kita pada sesama kita. Kan begitu. Wih, indah sekali Pak. Jadi disorientasi konsumsi ini adalah karena anomos. Termasuk tidak tahu firman. Cobalah buka Alkitab itu. Mengapa Tuhan menjadikan bahan-bahan makanan? Siapa yang boleh konsumsi itu? Contoh Pak,
Kalau dalam kitab Ulangan tuh indah sekali, Pak. Kitab Keluaran juga ya. Kalau kamu memanen, ambil sekali saja seluruhnya. Kalau ada yang ketinggalan, jangan ambil lagi. Itu adalah milik fakir miskin, kaum duafa, yang dijelaskan para janda, yatim piatu, bahkan kaum Lewi. Itu dia. Jadi, jangan kamu egois. Jangan kamu asosial. Jangan kamu anomos. Lebih kepada firman itu aturannya apa. Jadi disorientasi konsumsi ini harus dipikirkan matang-matang ini. Jangan sampai gara-gara ini lalu kita akhirnya merugikan yang lain. Dan juga jadi rugi diri sendiri. Berapa banyak orang belum waktunya sakit jadi sakit karena disorientasi konsumsi. Berapa banyak orang belum waktunya meninggal sudah meninggal karena disorientasi konsumsi. Berapa banyak orang yang seharusnya belum bangkrut tetapi bangkrut duluan karena disorientasi konsumsi. Berapa banyak orang jadi ngutang-ngutang sana sini karena disorientasi konsumsi. Berapa banyak juga orang menjadi tadi itu jauh dari sesamanya karena disorientasi konsumsi. Jadi tolong ini jangan dianggap remeh. Karena we are what we eat. Secara pribadi untuk kita juga tetapi untuk orang lain. Walaupun dikatakan tadi, saya garis bawahi lagi ya. Walaupun dikatakan makanan tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan tidak juga membuat lebih jauh dari Tuhan. Betul, makanannya. Tapi sikap kita terhadap makanan ini ada dampak teologisnya loh. Contoh, kalau kita merasa selalu kurang, nggak cukup. Akhirnya kita menjadi apa tuh? Orang yang khawatir akan makanan, minuman. Padahal keperluan kita tidak sebanyak yang kita pikirkan. Jadi disorientasi konsumsi itu bisa membuat kita jauh juga dari Tuhan. Dari makna teologisnya, bukan makanan itu ya. Bukan makanan itu, sebab makanan tidak menjauhkan kita juga tidak mendekatkan kita pada Tuhan. Tidak ada nyawanya kan makanan itu. It's depend on the user toh. Tergantung pada siapa penggunanya. Sama itu seperti uang. Uang kan nggak ada nyawa. Jadi uang tidak menjauhkan kita dari Tuhan juga tidak mendekatkan kita pada Tuhan. Yang sikap kita itu tadi yang harus dijaga supaya tetap terorientasi. Oke Pak, ini menarik sekali ya, disorientasi makanan. Saya ingat di kitab perjanjian lama ini. Cuman saya lupa ayatnya ya. Nanti mungkin Bapak hafal tentang orang Israel ketika di padang gurun. Mereka nggak pernah makan daging tuh. Bapak ingat nggak? Orang Israel minta kepada Musa. Dia pengen makan daging, sehingga kalau nggak salah Musa berdoa terus datanglah burung gagak atau burung puyuh itu. Nah orang Israel ini menangkap berlebih makan sehingga menjadi rakus. Nah di situ Tuhan murka dan Tuhan membunuh sebagian dari orang Israel. Nah kalau kita bicara ini Pak, dengan hubungannya dengan disorientasi makanan, apakah sesuatu yang kita berlebihan yang menyukai ini kan? Nah orang Israel pada konteks itu kan begitu. Oh, ya. Terima kasih ya. Saya boleh tanggapi ya. Ini biblical. Mengapa Tuhan waktu itu marah terhadap mereka? Ada dua minimal. Pra diberikan ya. Nanti setelah itu ada lagi eksesnya tuh. Ya masalahnya. Dua faktor mengapa Tuhan itu marah kalau kita baca di sini. Satu, mereka keterlaluan Pak. Mereka membanding-bandingkan setelah keluar dari Mesir dengan hidup di Mesir. Mereka sendiri tidak konsisten. Ini jadi terlalu biblical ya, tapi sedikit saja. Mereka banding-bandingkan, lebih enak di Mesir. Kita ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Padahal mereka yang teriak-teriak minta dilepaskan. Jadi inkonsistensi ini Tuhan marah. Kamu banding-bandingkan kamu setelah keluar dari Mesir dengan waktu kamu masih di Mesir. Padahal baru saja mereka lewat tuh Laut Merah, mereka nari-nari pakai rebana.
Ini Tuhan marah. Kamu anggap apa aku? Mendua hati kamu mencobai itu disebut. Berikutnya adalah Tuhan marah karena mereka ini bersungut-sungut. Mungkin buat kita kata bersungut-sungut itu ringan ya. Tapi buat Tuhan bersungut-sungut di hadapan Tuhan itu tidak boleh, Pak. Bersungut-sungut itu berarti bagian dari pemberontakan langsung, Pak. Tidak boleh, Pak. Kita ngomong nggak benar saja di tempat tersembunyi seperti Sarah ketawa di dalam kitab Kejadian. Tuhan dengar, mengapa kamu tertawa kalau aku bicara? Matang nggak? Ini Tuhan suruh tunggu ya, tunggu. Tunggu ya. Wah, mereka bersungut-sungut. Sampai mau ditimpuk itu Musa. Ini persoalan. Tapi baiklah. Akhirnya Tuhan mendatangkan juga burung puyuh. Bukan burung gagak. Burung puyuh. Bawa itu daging. Burung puyuhnya itu yang menjadi daging. Mereka tinggal potong. Itu berarti Tuhan selalu ada cara. Tapi nyatalah tadi, di situ terjadi disorientasinya. Mereka makan berlebihan. Disorientasi dalam hal itu, disorientasi makanan di padang gurun oleh bangsa Israel tadi, itu kan disorientasi akhirnya. Oh iya, iya, Pak. Ya, itu ternyata diawali dengan motif untuk memakan sesuatu yang tidak baik. Motifnya. Dia lupa dalam perjalanan apa. Nah, kalau dalam sehari-hari itu maka kita jangan suka bersungut-sungut lah. Lihatlah keadaan. Kalau mama itu masih baru dapat masak itu ya terima kasih mama. Kalau suami itu baru dapat memberikan segitu penghasilannya, terima kasih kakanda, kan begitu. Betul ya? Janganlah bersungut-sungut karena masih ada hari esok di mana kita akan menikmati kelimpahan berkat dari sudut lain. Iya, jadi kalau tadi bicara banyak ya kaitannya disorientasi konsumsi itu dengan hal-hal yang lainnya. Jadi kita mengantisipasi supaya kita tidak disorientasi bagaimana, Pak? Iya. Bagaimana ya mengantisipasi, mencegah, menghindarkan diri supaya jangan terkena pada disorientasi. Pak, sedikit saya menambahkan saja. Kan tidak semua orang punya pengetahuan yang baik gitu, Pak. Dari pertanyaan Ibu Rohana. Yeah. Kalau mungkin orang-orang yang berpendidikan, mereka memiliki pengetahuan wajar gitu. Kan tidak semua orang memiliki pengetahuan yang baik tentang hal ini, Pak. Yeah. Disorientasi ini. Terima kasih. Ya, tentu ada banyak langkah yang juga banyak di sini harus kita lakukan ya. Sebagai antisipasi sekaligus lah ini sebagai juga penanggulangan lah. Mungkin saja kita sudah juga suka disorientasi ya. Begini. Baca lagi lah firman Tuhan perlahan-lahan kaitannya dengan makanan yang secukupnya itu apa. Itulah doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, berilah makanan kami secukupnya hari ini. Jadi konsumsilah yang secukupnya untuk hari ini. Jangan konsumsi untuk besok. Kalau kita konsumsi untuk besok berarti ada kelebihan. Ya. Hidup sehari untuk sehari. Kita boleh menabung untuk besok. Tapi penggunaannya mesti harian. Makanya makan itu kan dibatasi ya. Pagi istilahnya, siang, sore atau malam. Jadi makanlah yang kita perlukan sampai siang. Makanlah yang kita perlukan pagi sampai siang. Makan pagi. Makanlah siang hari sampai sore atau malam. Dan makanlah malam hari. Kebutuhan kita untuk sampai pagi berapa banyak. Biasanya itu berkurang. Jangan anggap saya ini adalah menggampangkan, tidak. Saya mau menyederhanakan tetapi dasarnya Alkitab. Berdoalah Bapa kami yang di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya.
Jadi ada iman, pengharapan Tuhan yang mencukupkan, dan itu adalah berkat Tuhan untuk kita syukuri. Lalu konsumsilah secara beretape, bertahap. Jangan, sekali lagi contohnya, jangan makan hari ini untuk besok. Karena besok punya kesusahannya sendiri, punya berkatnya sendiri. Kan begitu. Ratapan 3 ayat 23 sampai 25 selalu baru setiap hari. Tuhan memberikan berkat. Gitu ya. Kecuali konteks hari Sabat dalam zaman perjanjian lama di padang gurun itu tadi. Tuhan memberikan 2 kali lipat berkat. Itu pun konsumsinya buat besok. Begitu. Lalu kita perlu namanya pendamping lah. Kalau pengajar mungkin tadi kita harus berpendidikan tinggi, tidak. Pendamping yang mengingatkan kita. Penasehat yang mengingatkan, dan hargailah nasihat peringatan itu. Misalnya orang tua mendampingi anak-anaknya, atau kakak mendampingi adiknya. Lewat khotbah-khotbah juga, kalau itu gerejawi, perlulah diingatkan. Suami perlu juga mengingatkan istrinya. Sudahlah, ini nggak usah masak dulu, ini buat ini. Karena kadang-kadang atas nama suka kan. Wah, mau aku. Kenapa mama masak itu? Nggak ada yang makan, Ma. Enggak, mama suka. Iya, mama suka, tapi yang lain nggak makan. Itu contoh seperti itu. Atau sebaliknya juga, ya suami-suami ya jangan jugalah lupa diri gitu. Mentang-mentang dia bisa beli segala macam bahan makanan, tapi apakah itu sewajarnya untuk dikonsumsi? Kan kadang-kadang, ini lo beli sana gitu. Ya tapi dimakan nggak? Kan begitu. Itu seperti itu. Ya, hal-hal yang sederhana. Lalu jangan lupa dengan our own stories. Bagaimana kisah hidup kita dulu? Kita sakit, kenapa tuh sakit? Kebanyakan makan ini kan, atau kurang minum itu kan. Ayo dong, perbaiki diri. Belajar dari masa lalu yang tidak baik. Ya, semacam itu langkah-langkah praktisnya. Ya tentu ada yang lain-lain lagi, terserahlah ditambah. Perbincangan seputar disorientasi konsumsi ini, di satu sisi memang sederhana dan kelihatannya apa sih ini gitu ya. Tetapi kalau saja kita sabar memperbincangkannya, ini serius juga dengan kehidupan dan penghidupan kita. Termasuk tadi saya katakan dengan disorientasi konsumsi, orang tidak seharusnya ngutang jadi ngutang. Orang tidak seharusnya kredit. Orang tidak seharusnya miskin jadi miskin. Di dalam Alkitab itu banyak contoh. Pertama-tama malahan tadi, dosa itu berkaitan dengan disorientasi konsumsi. Saya tegaskan saja. Dosa pertama adalah disorientasi konsumsi. Dosa pertama adalah disorientasi konsumsi. Jangan sampai jadi dosa kedua, dosa ketiga, dosa keempat. Anak bungsu disorientasi konsumsi. Akhirnya dia jadi jatuh miskin habis-habisan. Belum lagi kita jadi susahin orang. Dan betapa egoisnya, hanya mikirin diri sendiri. Jadi tidak ada memang perbincangan yang sempurna ya. Dan ini bukan segalanya. Tentu banyak kekurangan dari perbincangan kita. Biar selanjutnya kita bisa dalami. Kapan-kapan kita bisa tambahkan penjelasan. Dan kawan-kawan yang lain yang coba tambahkan juga. Ini hanyalah pemicu untuk kita semua semakin terpacu. Kan begitu. Nah, alangkah eloknya kalau Bapak dan Ibu boleh memberikan semacam closing statement begitu atau apa begitu, silakan. Ibu Rohana J. Suciono lebih dahulu. Baik.
Jadi untuk menjaga disorientasi konsumsi kita juga harus be considerate ya pada orang lain, dan juga itu ada relasinya dengan kesadaran bagaimana diri kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, mungkin kalau dari saya, karena ini disorientasi sangat umum sekali, dari penjelasan Bapak mungkin saya ambil sedikit kesimpulan saja, bahwa disorientasi ini dalam kehidupan anak-anak Tuhan khususnya kan, ini mereka harus memperhatikan aspek-aspek yang lain. Misalnya tadi aspek sosial, cenderung kan kita sedikit egois kadang Pak, apalagi kalau bicara kesukaan, wah ini kadang-kadang sulit dibendung nih kalau sudah suka ini gitu. Nah jadi kita harus hati-hati supaya kesukaan kita itu juga tidak merugikan orang lain Pak. Ya. Terima kasih. Nah, saya mau tambahkan sedikit saja ya soal tadi itu. Konsumsi juga kan berurusan dengan konsumsi obat-obatan. Oh iya. Obat-obatan. Nah, khusus mengenai obat-obatan ini, jangan main-main. Jangan main-main. Jangan konsumsi obat di luar kegunaannya. Fatal. Bisa sakit, bahkan mati, meninggal sia-sia. Jangan coba-coba suntik diri sendiri dengan alasan apapun. Jangan. Ya mungkin kalau insulin untuk orang yang sudah diberikan wewenang terserah. Tetapi yang lain-lain Anda tahulah maksud saya. Namanya obat-obat terlarang. Jangan coba-coba disentuh. Jangan coba-coba disentuh. Apalagi dikonsumsi. Fatal. Bisa rusak sarafnya. Udahlah seperti mayat hidup. Mohon maaf saya katakan. Obat-obat lain, tanyalah kepada ahlinya, ke dokterlah dulu, periksalah dulu. Dan obat itu, kalau salah guna, menjadi racun. Termasuk berlebihan, menjadi racun. Ya, ini hanyalah omongan tambahan umum saja. Demikian, apabila Anda ingin mendukung kelancaran podcast ini, silakan salurkan dukungan Anda. Kliklah di bagian deskripsi atau keterangan podcast ini. Di sana ada nomor yang Anda dapat hubungi atau perhatikan dalam rangka mendukung kelancaran podcast ini. Juga apabila Anda ingin bekerja sama dengan kami. Terima kasih.